Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita mulai dengan Injil Yohanes bab 16 dengan judul perikop yang pertama, bertekun. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Demikianlah sabda Tuhan. Perikop yang pertama dari bab 16 ini sangat singkat, hanya 3 ayat. Bertekun. Memang pengikut Kristus itu harus bertekun, tidak hanya membaca tetapi juga harus melaksanakan. Seringkali kita sebagai pengikut Kristus itu tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita pikir kita sudah melakukan apa yang kita mesti lakukan, tetapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Tetapi disitulah yang namanya memikul salib. Demikian juga Yesus. Bukankah Yesus juga tidak selalu mendapatkan apa yang dia inginkan? Ketika ia berdoa di Bukit Zaitun, Yesus berdoa memohon supaya kalau mungkin cawan ini lewat daripadanya. Artinya kalau bisa Yesus tidak harus disalib. Tetapi ternyata tidak, ya. Jadi Yesus sendiri tidak mendapatkan apa yang Yesus inginkan, ya. Karena sebagai manusia pasti juga menginginkan yang enak. Kalau bisa yang enak, kenapa cari yang susah? Tetapi itulah, mengikuti Yesus adalah memikul salib. Dan setiap orang memiliki punya salibnya masing-masing. Salibnya itu macam-macam. Tetapi percaya, Yesus selalu memberikan kekuatan. Jadi Yesus tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Yesus selalu mendampingi semua kita. Seperti ketika Yesus mengutus murid-muridnya, pergilah sampai ke penjuru, ke ujung dunia, wartakanlah Injil. Dan ingatlah bahwa aku mendampingimu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi walaupun kita merasa salib kita susah, salib kita berat, tapi tetap yakin bahwa Yesus tetap membantu kita, tetap nolong kita. Jadi kita tidak ditinggalkan sendirian, meskipun kadang salib terasa berat. Dan juga Yesus pernah berkata, pikulah kuk yang kupasang, karena kuk yang kupasang itu ringan, ya. Jadi beban yang Yesus berikan sebagai salib bagi kita itu ringan. Jadi kalau kita suatu saat merasa capek, datang pada Yesus, berdoa, minta kekuatan. Niscaya kita akan mendapatkan kekuatan. Jadi jangan pernah sampai kita kecewa. Apalagi ini dia, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Jadi Yesus sudah mengatakan sebelumnya bahwa nanti pengikut-pengikutnya nanti harus mengalami peristiwa yang sangat tidak enak, ya. Jadi ke-12 rasul ini nanti kan harus juga mati tragis, kecuali satu, yaitu Yohanes. Yang lainnya mati secara tragis. Ya, mereka memikul salib, menjadi memikul sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus inginkan. Jadi mereka semua nanti pergi berpencar, mewartakan Injil, dan mereka juga menjadi martir. Jadi mereka setia sampai mati. Jangan kecewa dan menolak aku. Ikut Yesus itu bukan untuk sesaat. Tidak ada istilah kontrak ngikut Yesus. Ngikut Yesus itu sampai mati. Sebab percuma kalau sistemnya cuma kontrak. Nanti kita nggak dapat apa-apa, cuma dapat, alah ini dunia ini untuk apalah, dunia ini sebentar. Tapi ikut Yesus sampai mati, nanti kita dapat yang sesungguhnya di rumahnya. Kita akan bersama-sama menikmati kebahagiaan bersama Yesus di surga. Jadi jangan sampai kita menjadi kecewa dan menolak Yesus. Yesus sudah memperingatkan bahwa mengikuti Dia memikul salib. Tidak enak-enak. Memikul salib. Tentu memikul salib itu
tidak melulu susah, ada juga penghiburan. Toh di perikop sebelumnya Yesus mengatakan, aku menjanjikan roh penghibur yang akan aku kirim dalam namaku, itulah Roh Kudus. Dan ya, kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Ini sampai zaman kita saat ini ya. Saat ini kan banyak sekali terorisme. Mereka membunuh manusia yang tak bersalah dan mengira bahwa mereka berbuat bakti bagi Allah, padahal mereka salah sama sekali. Mereka ternyata berbuat bakti bagi iblis. Jadi teroris itu ternyata mereka tertipu oleh iblis. Mereka berbuat bakti bagi iblis ya, bukan bagi Allah, bukan bagi Tuhan. Jadi jangan sampai kita kecewa. Kita tetap setia memikul salib. Memikul salib memang tidak enak, tetapi kalau kita pikul dengan rajin, kita pasti mendapatkan apa yang kita harapkan. Mereka akan berbuat demikian, yaitu membunuh orang-orang yang tidak bersalah, karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Yesus. Jadi mereka tuh mengira mereka membunuh orang demi membela Allah, tetapi ternyata mereka tertipu. Yang mereka lakukan adalah mereka menjadi antek-antek, jadi menjadi kaki tangan iblis. Karena apa? Karena mereka tidak mengenal Bapa maupun Yesus. Mereka tertipu. Makanya pengikut Yesus jangan sampai tertipu. Bagaimana caranya supaya tidak tertipu? Baca Injil, baca Sabda Tuhan. Kalau nggak harus setiap hari, ya 2 hari sekali. Kalau tidak ada waktu 2 hari sekali, ya 3 hari, seminggu sekali, ya paling tidak sebulan sekali. Kok malah menjadi tawar-menawar? Yang penting jangan pernah meninggalkan Yesus. Jangan pernah sampai kecewa dan menolak Yesus, rugi. Tetap setia, memikul salib. Kita akan mendapatkan apa yang Tuhan Yesus janjikan, yaitu hidup bahagia bersamanya di surga. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Roh Kudus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop yang kedua dari Injil Yohanes bab ke-16. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.